Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ini ingin mempresentasikan materi AKL tentang Corporate Liquidation and Reorganization. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alexandra Soraya dengan NPM akhir 164. Selanjutnya Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171. Selanjutnya ada Melati Cahyaning dengan NPM 185 dan saya Muhammad Ivan Zulkifli dengan NPM akhir 269. Baik, selanjutnya di sini yaitu yang pertama, bankruptcy Firm Act of 1978. Sebuah perusahaan debitur dianggap tidak mampu membayar hutangnya ketika tidak ada yang melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo atau ketika total hutangnya melebihi nilai wajar asetnya. Ketidakmampuan untuk membayar hutang tepat waktu disebut sebagai kebangkrutan ekuitas. Memiliki total utang yang melebihi nilai wajar total aset disebut sebagai kebangkrutan likuidasi. Perusahaan debitur yang bangkrut dalam arti ekuitas mungkin dapat menghindari proses kebangkrutan dengan menegosiasi perjanjian langsung dengan kreditur. Perusahaan debitur yang bangkrut dalam artian likuidasi biasanya akan direorganisasi atau dilikuidasi di bawah pengawasan pengadilan kebangkrutan. Berdasarkan aturan saat ini, perusahaan debitur yang mengajukan permohonan kebangkrutan memiliki waktu 120 hari untuk mengajukan rencana restrukturisasi kepada pengadilan untuk disetujui. Selama periode ini, pihak lain seperti kreditor tidak dapat mengajukan rencana ke pengadilan sebelum diberlakukannya BAPCPA. Perusahaan debitur dapat berulang kali meminta perpanjangan periode eksklusivitas, tetapi BAPCPA membatasi periode eksklusivitas maksimal 18 bulan. Hal ini dapat mempercepat proses dan memungkinkan kreditor untuk mendapatkan kembali lebih banyak uang mereka, karena perusahaan debitur tidak dapat menunda proses penyusunan rencana secara tak terbatas. Baik, selanjutnya duties of the debitor corporation dalam kasus likuidasi bab 7 dan kasus reorganisasi bab 11. Perusahaan debitur diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan daftar kreditor, jadwal aset dan liabilitas, serta pernyataan mengenai keadaan keuangan debitur. Yang kedua, bekerja sama dengan kurator sesuai kebutuhan untuk memudahkan kurator dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada kurator, termasuk buku, dokumen, catatan, dan berkas yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam kasus yang melibatkan kurator. Selanjutnya yang keempat, hadir dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan. Di sini yaitu selanjutnya duties of the bankruptcy judge. Hakim kepailitan menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses kepailitan dan menyetujui semua pembayaran utang yang timbul sebelum pengajuan kepailitan, serta pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Baik, selanjutnya yaitu liquidation. Pengadilan akan mengabulkan permohonan perlindungan atau menerima permohonan berdasarkan bab 7 yang jika para kreditur dapat membuktikan klaim mereka atau jika debitur gagal mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Perintah perlindungan mencegah kreditor untuk menuntut pembayaran klaim mereka secara langsung dari debitur. Jika kreditor gagal memberikan klaim yang mereka ajukan, pengadilan akan menolak perkara tersebut. Debitur dapat menanggapi permohonan dengan mengajukan perlindungan dari kreditur berdasarkan bab 11, di mana alih-alih likuidasi, debitur dapat melakukan reorganisasi. Jika
perintah pembebasan berdasarkan bab 7 diberikan, pengawas AS atau pengadilan menunjuk pengawas sementara untuk mengambil alih harta kekayaan perusahaan debitur hingga pengawas terpilih. Pengawas sementara dapat ditunjuk kapan saja setelah permohonan diajukan jika pengadilan menganggap perlu untuk melindungi harta kekayaan atau mencegah kerugiannya. Selanjutnya yaitu duties of the trustee in liquidation case. Pengajuan perkara menciptakan harta pailit, kurator mengambil alih harta pailit, mengubah aset harta pailit menjadi uang tunai, dan mendistribusikan hasil sesuai dengan prioritas klaim. Sebagaimana diarahkan oleh pengadilan pailit, tugas lain kurator dalam perkara likuidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelidiki urusan keuangan debitur. Yang kedua memberikan informasi tentang harta pailit debitur dan pengelolaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga meninjau klaim kreditur dan menentang klaim yang tampak tidak sah. Yang keempat menyediakan laporan berkala dan ringkasan operasi, pernyataan penerimaan dan pengeluaran, serta informasi lain sesuai ketentuan pengadilan jika mereka diizinkan untuk mengelola bisnis debitur. Yang kelima, mengajukan laporan akhir tentang pengurusan sesuai ketentuan pengadilan. Selanjutnya di sini yaitu payment of claims. Dalam likuidasi chapter 7, klaim dibayar dalam urutan prioritas yang ketat. Pertama, klaim yang dijamin atau secure claims dilunasi dengan hasil penjualan aset yang digunakan. Jika hasilnya tidak cukup, sisa klaim yang belum terbayar akan diklasifikasikan sebagai klaim tidak terjamin atau non-prioritas, general unsecured claims. Setelah itu, klaim tidak terjamin dibagi menjadi klaim prioritas dan klaim non-prioritas. Klaim prioritas terbagi dalam 6 peringkat, harus dibayar lunas sebelum klaim non-prioritas menerima distribusi apapun. Di dalam setiap peringkat prioritas, jika uang tunai tidak mencukupi, pembayaran dilakukan secara pro rata. Prosedur yang sama berlaku pada klaim non-prioritas yang terbagi dalam 4 peringkat. Pemegang saham hanya akan menerima distribusi jika semua klaim kreditor yang sah, dijamin, prioritas, dan non-prioritas telah dipenuhi sepenuhnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai trustee accounting atau akuntansi kurator. Jadi pada saat sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut, pengelolaan perusahaan langsung dialihkan dari manajemen lama kepada seorang trustee atau dalam istilah Indonesia disebut sebagai kurator. Nah, tugas utama kurator adalah menguasai, mengelola, dan menjual seluruh aset perusahaan sampai semua kewajiban dapat dilikuidasi. Dalam praktiknya, kurator biasanya membuka pembukuan baru yang terpisah dari catatan lama perusahaan. Aset dicatat pada nilai buku, bukan pada nilai realisasi karena nilai realisasi dianggap subjektif dan bisa berubah-ubah. Untuk menyederhanakan pencatatan, akun kontra seperti akumulasi depresiasi juga dihilangkan. Setiap transaksi yang terjadi selama likuidasi, misalnya penjualan aset, pembayaran utang prioritas, atau timbulnya biaya administrasi, langsung mempengaruhi akun yang disebut sebagai estate equity. Akun ini pada dasarnya menunjukkan sisa ekuitas atau justru defisit yang ada setelah seluruh kewajiban selesai. Nah, salah satu laporan utama yang disiapkan trustee adalah Statement of Cash Receipts atau Disbursements, yang bisa kita lihat pada tabel Exhibit 18-5. Di dalamnya terlihat arus kas masuk seperti hasil penjualan inventory, tanah dan bangunan, maupun piutang yang berhasil ditagih. Lalu di sisi lain ada arus kas keluar, misalnya pembayaran gaji karyawan, pajak, bunga, utang bank, serta biaya administrasi. Nah, dari laporan ini kita bisa menilai sejauh mana likuidasi berjalan dan berapa kas yang masih tersedia untuk didistribusikan ke kreditor berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah winding up the case atau penyelesaian akhir perkara kepailitan.
Nah, setelah seluruh transaksi utama dilakukan, proses kebangkrutan masuk ke tahap yang disebut winding up the case atau penyelesaian akhir perkara. Nah, pada tahap ini, kurator menutup semua kewajiban, mendistribusikan kas yang tersisa, dan menutup pembukuan perusahaan. Prinsipnya, pembayaran dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Nah, klaim prioritas seperti gaji karyawan, pajak, dan biaya kurator harus dipenuhi sepenuhnya terlebih dahulu. Barulah setelah itu, sisa kas dibagikan kepada kreditor umum. Namun, pembagian ini tidak selalu penuh 100%, melainkan secara proporsional sesuai dengan kas yang tersedia. Contohnya, pada kasus Chem Corporation, setelah seluruh aset dijual dan laporan akhir disusun, ternyata terjadi defisit estate sebesar $11.300. Nah, hal ini terutama disebabkan oleh kerugian dari penjualan peralatan yang nilainya jatuh jauh di bawah buku, serta piutang dan aset tak berwujud yang ternyata tidak memiliki nilai realisasi. Akibatnya, kreditor umum hanya menerima pembayaran 83 sen untuk setiap $1 klaim. Hal ini dapat kita lihat lebih jelas di tabel Exhibit 18-6. Di sana terlihat bagaimana perubahan saldo estate equity dipengaruhi oleh kerugian realisasi aset, biaya administrasi, dan fee trustee, dibandingkan dengan keuntungan kecil dari penjualan tanah dan bangunan. Jadi, laporan ini sangat penting untuk menggambarkan siapa saja yang menerima pembayaran dan seberapa besar kerugian yang ditanggung oleh para kreditor. Kemudian selanjutnya adalah restrukturisasi dan debitur dalam penguasaan. Nah, kalau tadi kita membahas yang berfokus pada likuidasi, maka berbeda halnya dengan ini, yaitu proses reorganisasi atau restrukturisasi. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki struktur keuangan, merestrukturisasi utang, dan tetap bisa beroperasi. Nah, proses ini dimulai ketika debitur atau kreditor mengajukan petisi ke pengadilan. Nah, hakim kemudian memutuskan apakah kasus layak dilanjutkan atau bahkan ditolak. Jika lanjut, biasanya manajemen lama tetap mengendalikan perusahaan dengan status debtor in possession atau debitur dalam penguasaan. Ini artinya perusahaan masih dikelola oleh pihak lama, tetapi berada di bawah pengawasan pengadilan. Nah, trustee hanya akan ditunjuk jika ditemukan masalah serius, seperti adanya penipuan, penyalahgunaan, atau manajemen yang buruk. Nah, baik trustee maupun debtor in possession memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga dan mempertanggungjawabkan aset, meninjau klaim kreditor, membuat laporan keuangan, dan yang paling penting adalah menyusun rencana restrukturisasi. Nah, dalam kondisi tertentu, pengadilan juga bisa menunjuk seorang examiner, yaitu pihak independen yang bertugas menilai aset perusahaan. Khususnya bila jumlah pinjaman ke pihak luar melebihi $5 juta. Nah, tabel pada Exhibit 18-7 menggambarkan neraca interim perusahaan pada masa reorganisasi. Dari laporan ini terlihat dengan jelas posisi aset, kewajiban, dan defisit yang ada. Nah, informasi seperti ini sangat penting bagi pengadilan, kreditor maupun investor karena menjadi dasar pertimbangan apakah perusahaan masih bisa bertahan melalui restrukturisasi atau justru harus dialihkan ke proses likuidasi. Selanjutnya ada perwakilan komite. Komite kreditur bertugas melindungi kepentingan kreditur yang diwakilinya dan menjaga aset debitur. Komite dapat meninjau transaksi debitur yang diajukan ke pengadilan selama proses kepailitan, seperti pembiayaan debitur yang masih menguasai aset dan penjualan aset. Komite dapat mengajukan keberatan mereka ke pengadilan untuk dipertimbangkan. Semua negosiasi antara kreditur permohonan dan debitur yang masih menguasai aset harus dilakukan melalui komite kreditur. Lalu ada beroperasi di bawah bab 11. Jadi proses reorganisasi dapat memakan waktu antara 6 bulan hingga beberapa tahun. Selama periode tersebut, dengan tunduk pada batasan undang-undang kepailitan dan pengadilan kepailitan, debitur yang masih menguasai harta kekayaan terus mengoperasikan bisnisnya sambil merumuskan rencana reorganisasi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Pada hari pengajuan kebangkrutan, rekening bank dan buku-buku perusahaan yang ada ditutup dan rekening serta buku-buku baru dibuka. Selanjutnya ada manfaat potensial perlindungan bab 11 bagi debitur yang masih beroperasi. Dengan persetujuan pengadilan kepailitan, perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerjanya melalui pemutusan hubungan kerja atau pengurangan upah.
atau dengan menghentikan program pensiunnya. Dengan persetujuan pengadilan kepailitan, perusahaan dapat menolak kontrak-kontrak yang belum selesai dan sewa yang belum berakhir. Lalu kekurangan pengajuan bab 11. Pengajuan bab 11 menimbulkan kekurangan yang jelas bagi perusahaan debitur, yaitu hilangnya kepercayaan dari pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, dan karyawan. Selain stigma kebangkrutan, terdapat kekurangan tambahan dalam menjalankan bisnis di pasar yang kompetitif ketika pengeluaran modal, akuisisi, penjualan aset, pinjaman uang, dan sebagainya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan. Lalu selanjutnya ada rencana restrukturisasi. Pengesahan rencana restrukturisasi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan merupakan tujuan akhir bab 11. Hanya perusahaan debitur yang dapat mengajukan rencana selama 120 hari pertama setelah putusan pengadilan diberikan. Setelah itu, debitur, kurator, komite kreditur, komite pemegang saham ekuitas, atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana. Selanjutnya ada laporan keuangan selama reorganisasi. Jadi di sini yang pertama ada dampak prosedur bab 11 terhadap neraca. Liabilitas tak terjamin atau tanpa jaminan dan liabilitas yang kurang terjamin yang timbul sebelum perusahaan memasuki prosedur bab 11 merupakan liabilitas pra permohonan yang dapat dinegosiasikan. Perusahaan debitur dan komite kreditur bernegosiasi mengenai pembayaran utang-utang ini yang dapat mengakibatkan pembayaran kurang dari jumlah yang diklaim. Perusahaan melaporkan utang-utang ini sebagai item terpisah pada neraca. Sisa utang perusahaan dilaporkan dengan cara biasa. Ini mewakili utang pra permohonan yang dijamin dan utang pasca permohonan. Lalu selanjutnya ada dampak prosedur bab 11 terhadap laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jadi di sini biaya profesional dan biaya serupa yang terkait langsung dengan prosedur bab 11 dibebankan sebagai biaya saat terjadi. Pendapatan biaya, keuntungan dan kerugian yang direalisasi, serta cadangan kerugian yang berasal dari restrukturisasi bisnis harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai item restrukturisasi, kecuali yang diwajibkan untuk dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan gabungan tambahan. Laporan keuangan konsolidasi yang mencakup satu atau lebih perusahaan yang beroperasi di bawah bab 11 tidak memberikan informasi yang memadai tentang proses kebangkrutan. Oleh karena itu, ASC 852 mengharuskan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas untuk semua entitas yang sedang menjalani proses reorganisasi sebagai informasi tambahan. Selanjutnya ada laporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Jadi di sini ada nilai restrukturisasi. Penentuan nilai restrukturisasi entitas yang muncul dari kebangkrutan merupakan bagian penting dari rencana restrukturisasi. Nilai restrukturisasi entitas yang muncul mendekati nilai wajar entitas tanpa memperhitungkan liabilitas. Lalu ada pelaporan awal baru. Jadi pelaporan awal baru ini menghasilkan entitas pelaporan baru tanpa saldo laba ditahan atau saldo defisit. Jadi ada 4, yaitu ada penetapan nilai restrukturasi ke aset yang dapat diidentifikasi, pelaporan kewajiban, laporan keuangan akhir entitas lama, dan laporan keuangan banding. Lalu selanjutnya ada pelaporan oleh entitas yang tidak memenuhi syarat untuk pelaporan awal baru. Perusahaan yang keluar dari reorganisasi dan tidak memenuhi kriteria pelaporan awal baru melaporkan kewajiban pada nilai sekarang menggunakan suku bunga yang sesuai dengan GAAP ASC 835. Pengampunan utang harus dilaporkan sebagai item tidak biasa atau keuntungan lain. Akuntansi reorganisasi tidak digunakan untuk entitas manapun yang keluar dari perlindungan pengadilan kebangkrutan. Selanjutnya mengenai reclassification of liability subject to compromise. Nah, dalam proses reorganisasi, perusahaan itu harus memindahkan seluruh kewajiban prapetisi yang masih dalam sengketa ke akun khusus liability subject to compromise. Misalnya itu adalah akun utang dagang, pajak terutang, bunga obligasi, dan pinjaman bank sebelum pengajuan pilot. Nah, jumlah ini itu disajikan terpisah pada neraca agar jelas perbedaannya dengan kewajiban lain.
Meski pencatatan ulang ini tidak menimbulkan kesulitan pada neraca dan laporan laba rugi, hal ini itu dapat mempersulit penyusunan laporan arus kas karena harus dipisahkan antara arus kas operasi normal dengan transaksi reorganisasi, di mana seluruh detail klaim itu juga wajib dicantumkan dalam catatan tambahan laporan keuangan. Lalu mengenai the reorganization plan atau rencana reorganisasi, di mana rencana reorganisasi itu ditetapkan setelah adanya negosiasi dengan kreditur dan pihak terkait. Nah, rencana ini itu biasanya mencakup penyelesaian utang obligasi dengan kombinasi saham baru, utang senior dan kas, pembayaran klaim pajak prioritas, penghapusan atau konversi bunga terutang dan utang bank menjadi utang subordinasi atau saham baru, serta restrukturisasi ekuitas dengan mengganti saham lama menjadi saham baru. Jadi intinya rencana ini tuh menyesuaikan struktur modal perusahaan agar sesuai dengan nilai reorganisasi yang disepakati dan dapat diterima oleh seluruh kelas kreditur. Selanjutnya mengenai fresh start reporting. Nah, jika syarat fresh start reporting itu terpenuhi, perusahaan yang keluar dari reorganisasi itu bisa dianggap sebagai entitas baru. Ada 2 kriteria menurut GAAP. Yang pertama itu adalah nilai reorganisasi aset itu lebih kecil dari total kewajiban pasca petisi, ditambah dengan klaim yang diizinkan. Dan yang kedua itu adalah pemegang saham lama menerima lebih kecil dari 50% kepemilikan di perusahaan baru. Nah, apabila keduanya itu terpenuhi, perusahaan menerapkan fresh start dengan karakteristik utama yang terdiri dari yang pertama itu adalah neraca awal perusahaan baru mencerminkan nilai wajar aset dan kewajiban pada tanggal konfirmasi. Kemudian yang kedua, defisit atau saldo laba ditahan lama itu dihapus menjadi 0. Lalu yang ketiga itu adalah nilai reorganisasi dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud menggunakan metode akuisisi. Lalu kelebihan nilai yang tidak dapat dialokasikan itu dicatat sebagai reorganization value in excess of identifiable assets. Lalu yang keempat itu adalah utang dilaporkan pada nilai kini dan manfaat pajak dari rugi fiskal itu digunakan untuk mengurangi nilai lebih tersebut sebelum ke laba. Lalu yang kelima, yang terakhir itu adalah laporan keuangan terakhir entitas lama itu menjadi identik dengan laporan awal entitas baru. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai corporate liquidation and reorganization. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton.